Salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, bertemu kembali dengan renungan ajaran hidup, firman Tuhan yang menunjukkan jalan memperoleh berkat Tuhan. Kasih karunia, penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus melingkupi kehidupan saudaraku semua. Amin. Saudaraku, penderitaan suatu kata yang terkesan tidak menyenangkan dan dihindari oleh setiap orang. Penderitaan dari kata derita, artinya tanggungan, kesengsaraan, kesusahan. Penderitaan adalah hal yang membuat orang menderita. Apakah penderitaan harus dialami oleh setiap orang tanpa kecuali? Mungkinkah penderitaan bisa dihindari? Kalau toh harus ditanggung, mengapa demikian? Apakah ada manfaatnya? Atau apa untungnya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari satu kata penderitaan. Dan mungkin masih ada pertanyaan yang lainnya. Bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya melalui bacaan kita kali ini. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kehidupan yang boleh kami jalani sampai saat ini oleh anugerah-Mu. Kami percaya dan mempercayakan kehidupan kami selanjutnya dalam cinta kasih dan anugerah-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk firman yang akan kami terima bersama saat ini. Roh Kudus memberi hikmat dan memampukan kami, bukan hanya memahami, menghayati, tetapi juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17 yang tertulis demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema penderitaan hidup membuahkan kemuliaan. Saudaraku, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, kesukaran dalam kehidupan yang harus ditanggung oleh orang yang tetap setia kepada Kristus adalah ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan yang dimiliki di dalam Kristus. Sebagai bagian dari kemuliaan itu telah ada, tetapi akan dialami sepenuhnya pada masa yang akan datang. Surat Paulus kepada jemaat di Roma di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 menguatkan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, dari pengalaman jemaat di Roma, semua penderitaan yang kita alami pada zaman ini, yaitu penyakit, kesengsaraan, kekecewaan, kemiskinan, penganiayaan, kesedihan, dan kesusahan dalam berbagai bentuknya, harus dianggap sebagai tidak berarti dibanding dengan berkat, hak istimewa, dan kemuliaan yang akan dianugerahkan kepada orang percaya yang setia pada zaman yang akan datang, jika kita mencapai warisan surgawi. Sehingga kita akan mengatakan kesengsaraan yang paling berat pun tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan kekal itu. Sebab itu kita tidak boleh kehilangan pengharapan atau melepaskan iman kita sewaktu kita menghadapi berbagai masalah. Saudaraku, belajar dari pengajaran firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan Roma 8 ayat 18 menegaskan kepada kita yang hidup di era sekarang ini. Yang pertama, penderitaan hidup karena sakit, penyakit, kesengsaraan, penderitaan, kekecewaan dalam hidup, kemiskinan, penganiayaan
kesedihan atau kesusahan yang sulit dan berat untuk ditanggung belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus sediakan untuk setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Oleh karena itu, jangan putus asa, tawar hati, patah semangat, ngelukru, tetapi tetap semangat, bahkan semakin bersemangat menjalani kehidupan dalam perjuangan menghadapi segala godaan, cobaan melalui penderitaan dalam hidup. Yang kedua, tetaplah bertahan. Jangan melemah imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab iman yang teguh, yang kuat, tetap taat dan setia kepada Tuhan yang akan membuahkan kemuliaan dalam hidup sekarang dan kesempurnaannya nanti di surga. Teruslah berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan sekaligus menguatkan kami betapa penderitaan hidup sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang tetap setia dan taat kepadamu. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami yang hidup. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami untuk selama-lamanya, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Terima kasih, kiranya memberi manfaat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.